Assalamualaikum Bapak Ibu Guru hebat seluruh Indonesia, selamat datang di SMP Negeri 3 Togean. Video kali ini akan menyajikan aksi nyata di modul terakhir pendidikan guru penggerak, yaitu modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Wiska, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Murid-murid di SMP Negeri 3 Togean memiliki kemampuan literasi yang sangat kurang. Berdasarkan amatan semua guru di sekolah kami, para murid ini kesulitan memahami bahasa-bahasa formal atau baku. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan bahan literasi yang mereka bisa jangkau. Akibatnya, mereka tertinggal dalam hal wawasan dan berpikir kritis. Berdasarkan situasi ini, saya menyusun program Saraba. Apa itu Saraba? Di Sulawesi Tengah, Saraba merupakan minuman dari susu dengan campuran gula merah dan jahe. Layaknya Saraba memberikan asupan nutrisi dan rasa hangat, program Saraba ini diharapkan juga memberikan asupan wawasan dan insight baru bagi para murid. Bagaimana penerapan program ini? Terlebih dahulu saya melakukan perencanaan dengan bagja, kemudian pemaparan, yaitu diskusi bersama kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua murid, perangkat desa, dan perawat desa. Kemudian saya melakukan aksi dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, terutama guru bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah refleksi. Saya memaparkan program ini di diskusi pemetaan aset yang menghadirkan stakeholder sekolah untuk menjaring bahan-bahan literasi. Saya menyampaikan kepada kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua murid, perawat desa, dan perangkat desa untuk bergandeng tangan berkolaborasi menjalankan program ini. Saya juga meminta kerjasama dengan mereka untuk mendukung program ini dengan berpartisipasi aktif dengan cara memberikan atau menyumbangkan flyer atau pamflet dari pustu dan desa, kemudian kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua mendukung sepenuhnya dengan memberikan afirmasi kepada murid dan anak mereka untuk senantiasa berliterasi. Kemudian, untuk mekanisme program ini, saya kembali berdiskusi dengan rekan sejawat dan guru bahasa Indonesia untuk penerapannya, dan mencari solusi bagaimana menemukan bahan literasi untuk beberapa hari ke depan. Nah, guru bahasa Indonesia kelas 7 menyampaikan akan membuat mading, kemudian murid-murid pergi ke perpustakaan untuk menemukan bahan literasi dan menuliskan hasil literasi mereka secara singkat di kertas, kemudian ditempel di dinding. Guru bahasa Indonesia kelas 9 menyampaikan akan membuat hal yang sama juga, yaitu mading. Namun, kali ini saya memberikan saran, bagaimana untuk tahap awal Saraba ini menggunakan aset yang tersedia di lingkungan murid. Nah, tercetuslah di diskusi kami bahwa kemasan minuman, bumbu atau kudapan bisa digunakan untuk bahan literasi di kelas. Kemudian, rekan sejawat yang lain juga memberikan ide bahwa infografis atau hasil tangkapan layar di HP kami masing-masing bisa digunakan untuk bahan literasi sesuai minat murid. Dalam melibatkan murid, saya menyampaikan kepada guru bahasa Indonesia yang jadi rekan sejawat saya juga bahwa program ini adalah untuk murid. Harus memberikan mereka voice, choice, dan ownership. Oleh karena itu, berikan para murid peran, tanyakan kepada mereka bacaan apa yang mereka senangi, berikan mereka pilihan untuk menentukan cara berliterasi yang nyaman dan baik menurut mereka. Misalnya, dalam pembuatan mading, libatkan mereka dan dengarkan apa pendapat mereka dan biarkan mereka memilih bagaimana mading yang akan mereka pajang.
Hal ini bertujuan agar mereka merasa memiliki program ini seutuhnya, sehingga mereka bisa menumbuh kembangkan kepemimpinan dalam diri mereka. Sebelum atur eksekusi, saya memulai diskusi dengan murid untuk menentukan tujuan dan indikator keberhasilan dari program Saraba ini. Dari diskusi kami, para murid menentukan 3 tujuan Saraba, yaitu pertama, memahami bacaan dengan mudah, kedua, menambah wawasan, ketiga, kecepatan membaca meningkat. Sedangkan indikatornya, pertama, mereka mampu memahami bacaan dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Kedua, mereka mampu memahami istilah-istilah baru. Nah, ini kelas 7. Guru bahasa Indonesianya adalah Ibu Rahmi. Ibu Rahmi mengajak para murid untuk berpartisipasi dalam pembuatan mading. Mereka ke perpustakaan untuk berliterasi, kemudian memajang hasil literasi mereka di mading. Kalau yang ini, kelas 9, guru bahasa Indonesianya adalah Ibu Tirsa. Ibu Tirsa mengajak para muridnya untuk mengambil peran menghiasi mading kelas mereka. Terlihat murid yang lain sibuk menyiapkan kemasan produk yang mereka bawa dari rumah. Kemudian, mereka berliterasi dengan kemasan tersebut dan memajang hasil literasi mereka di mading yang mereka tempel di dinding kelas. Di hari kedua, di mata pelajaran IPS, Ibu Tirsa memulai pelajaran dengan berliterasi 15 menit dengan infografis yang dicetak dan dibagikan ke para murid. Mereka antusias untuk membaca dan menggali informasi dari infografis yang dibagikan. Mereka kembali menempel bahan literasi di mading agar menjadi bukti bahwa satu hari mereka sudah membaca. Nah, di kelas 8, saya sendiri yang eksekusi. Saya mengajak mereka mencurahkan ide penerapan Saraba di kelas. Dan akhirnya, satu ide tercetus lagi. Mereka tidak menempelkan mading seperti kelas lainnya. Namun, mereka akan mencatat hasil literasi mereka di buku catatan yang pernah digunakan di kelas 7 dan sudah tidak terpakai. Murid kami, Hijriyah, menamakan buku tersebut dengan teman literasi. Nah, teman literasi ini akan menjadi teman mereka mencatat segala informasi dan istilah baru yang mereka dapatkan dari bahan literasi. Dari atur eksekusi, saya merefleksikan kegiatan tersebut. Refleksi kegiatan ini saya menggunakan model 4P. Yang pertama, peristiwa. Program Saraba membantu mengarahkan murid menyisihkan waktu untuk berliterasi. Di tengah keterbatasan bahan literasi, kami memanfaatkan lingkungan sekitar dan aset yang kami miliki dijadikan bahan literasi. Kami berkolaborasi melakukan program ini dengan berbagai ide dan masukan. Di awal program ini, saya melibatkan guru bahasa Indonesia untuk penerapannya serta melibatkan semua kelas. Kedua, perasaan melihat antusiasme rekan sejawat dan murid dalam program ini, saya bersemangat dan optimis dengan tujuan yang akan dicapai yang sudah ditentukan di awal. Saya yakin bahwa program yang positif akan memberikan energi positif kepada pihak yang terlibat, tidak terkecuali saya. Ketiga, pembelajaran awalnya sulit menerapkan voice, choice, dan ownership kepada murid. Mereka terlihat pasif dan sulit untuk berpikir dan menyampaikan ide. Namun saat mereka diberikan kesempatan mengambil peran, mereka terlihat antusias. Mereka ingin menggunakan kesempatan yang diberikan. Hal ini juga memberikan dampak baik kepada murid. Mereka bisa memunculkan karakter kepemimpinan yang membantu mereka mengambil keputusan yang baik untuk proses belajar mereka. Keempat, penerapan ke depan. Kami melihat pentingnya literasi ini sehingga kami tetap menerapkan program ini dengan melibatkan pihak-pihak luar untuk mendapatkan bahan literasi dan menghadirkan figur inspiratif untuk memupuk kebiasaan membaca mereka.
Kami akan berefleksi dan meninjau kembali penerapannya sehingga kami bisa menemukan kelemahan dan kekuatan program ini. Demikian aksi nyata saya dengan mengelola program yang berdampak pada murid di SMP Negeri 3 Togean. Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru hebat. Pesan saya, ayo libatkan, dengarkan, berikan kesempatan murid kita bereksplorasi sehingga suatu saat nanti mereka akan mengambil banyak pelajaran penting dari kita. Membaca membantumu menemukan dunia yang kau idamkan. Maka apabila kau menemukan bacaan, bacalah, bacalah. Sekian dari saya, Bapak Ibu Guru hebat. Salam dan bahagia. Terima kasih banyak.